Malaysia gratiskan biaya tol untuk para pemudik, hadiah dari pemerintah. Ini menarik nih. Soalnya saya jadi mikir, pemerintah kita pernah ngasih hadiah nggak ya? Kalau ngasih surprise udah sering kan? Tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba ada yang korupsi. Kayaknya love language-nya memang ngasih surprise. Tapi kita bisa juga nggak dapet tol gratis. Saya nanya sama Detik dan Kompas. Ternyata di Malaysia itu udah biasa ada event tol gratis. Biasanya terjadi pas mau Idul Fitri, Idul Adha, dan hari libur lainnya. Di sana juga ada sekolah gratis dari SD sampai SMP, terus penyandang disabilitas gratis naik angkutan umum dan sebagainya. Memang harus diakui tetangga kita ini baik juga pemerintahnya. Bahkan buat event tol gratis ini, mereka sampai ngeluarin budget sekitar 126 miliar. Ini data dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia, Datuk Seri Ahmad Maslan. Nah, kalau di Indonesia, sayangnya belum bisa kayak begini. Karena tarif tol kita lumayan mahal sebenarnya. Nih, tol kita yang paling mahal di ASEAN. Data terakhir dari CNBC. Jadi ya, belum bisa ngasih tol gratis. Tapi jangan emosi dulu, soalnya kita ada program mudik gratis. Nih, info-info, di Sub DKI buka lagi pendaftaran mudik gratis 2024. Jadi, tiap negara pasti punya kebaikan masing-masing. Tinggal kitanya aja, mau fokus ke baiknya atau ke buruknya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Tol gratis di Malaysia itu sudah menjadi hal biasa. Bahkan bukan hanya di saat Hari Raya Aidil Fitri saja, tapi untuk hari raya agama lain, tol di Malaysia juga digratiskan atau tidak perlu membayar. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu bagaimana dengan komentar para kawan-kawan kita dari Indonesia menanggapi hal terkait tol gratis di Malaysia? Saya akan mencoba untuk membacakan beberapa komentar daripada sahabat-sahabat kita dari Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama. Di Malaysia ada tol gratis, di Indonesia adanya diskon. Ini maksudnya adanya diskon untuk jalan tol gitu ya. Jadi jangan langsung digabung aja. Ini kalau digabung aja bahaya. Ralat dikit bang, Malaysia menggratiskan anaknya sekolah sampai tamat kuliah asal anaknya mau. Wow, ini benar-benar sangat program yang begitu sangat bagus ya dari negara jiran kita yaitu Malaysia. Bahkan dijamin pekerjaannya, tapi gajinya dipotong tiap bulan guna membayar biaya selama sekolahnya. Untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, coba tulis di kolom komentar yang lebih paham. Di Indonesia mana bisa begitu? Di Indonesia mana bisa begitu? Bermaksud di Indonesia mana bisa menerapkan tol gratis gitu ya? Tapi di Indonesia juga ada penerapan mudik secara gratis lewat jalur laut dan juga beberapa bus dari pemerintah juga sudah beroperasi untuk mudik ke kampung halaman secara percuma. Jadi pada intinya setiap negara punya segi cara yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kalau ada negara tetangga kita yang melakukan program yang sangat positif di negaranya, ya patut kita contoh juga. Kira-kira seperti itu ya. Di Indo makan gratis. Mana ada di Indo makan gratis? Boro-boro gratis. Atau bermaksud mana ada gratis? Di pump station minyak saja berak harus bayar. Ini komentarnya begitu sangat banyak sekali sahabat-sahabatku semua. Kalau saya baca satu persatu bisa 7 hari 7 malam tidak selesai. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang penasaran dengan video originalnya, silakan langsung singgah ke akun media sosial seorang TikToker dari Indonesia yang membahas tentang tol gratis di Malaysia. Tapi kalau di Malaysia, kalau kita mau buang air kecil, buang air besar di pump station minyak yang ada di Malaysia itu tidak dipungut biaya. Memang beda negara beda aturan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu apakah program di sana cuma hanya tol yang digratiskan saja? Tidak sampai di situ sahabat-sahabatku semua. Di video kali ini juga ada sebuah cerita dari salah satu orang Indonesia yang sudah menikah dengan warga Malaysia. Beliau menceritakan ternyata pada saat menjelang hari raya Lebaran, pemerintah di Malaysia itu juga memberikan bantuan kepada warganya. Kita simak pada video berikut ini. Bikin shock dengan bantuan hari raya di Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur selalu. Wow, di Malaysia itu begitu sangat peduli ya dengan para warganya. Bahkan di saat menjelang hari raya saja dibagi bantuan
berapa kira-kira bantuannya ya? Hai, assalamualaikum, selamat petang semuanya. Hari ini hari Selamat petang, Kamis, 4 hari bulan, dan saya dengan suami sekarang nak pergi ke bank, nak ambil duit bantuan rakyat ya guys ya, ataupun namanya itu STR, bantuan rakyat dari kerajaan Malaysia ya guys ya. Dan nanti sampai rumah saya akan berikan beri perinciannya berapa dapatnya dan untuk kategori apa itu kan, semua perinciannya akan saya jelaskan sampai ke rumah nanti ya guys ya. Pokoknya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar tak salah paham ya guys ya. Takutnya nanti ada yang salah paham dan mengata saya, katanya saya bohong, menipu ataupun bikin video yang hoax gitu kan. Jadi tonton videonya sampai habis ya guys ya. Pokoknya tunggu sampai ke rumah. Terima kasih. Oke Mbak. Oke, sekarang saya nak kasih tunjuk perinciannya ya guys ya. Daripada nanti ada yang komen kata saya hoax lah, Mbak. apa menipu Saya lah, percaya kok. bohong. Nah, yang ini buktinya ya guys ya. Dan ini untuk isi rumah, maksudnya itu dalam satu keluarga pendapatannya Rp2.500 itu Wow. akan dapat segini, tapi tergantung dengan anak ya guys ya. Kalau anak kita makin banyak ya makin banyak lah bantuannya dapatnya kan. Seperti itu Contoh anak saya 3 orang, jadi dapatnya itu Rp2.000 untuk setahun. Wow. Itu tapi pembayarannya 4 kali, masih 4 kali pembayaran ya guys ya, bukan langsung terus setahun, itu bukan ya guys ya, tapi pembayarannya 4 kali ya guys ya, 4 kali. Yang fase pertama tu saya lupa berapa bulan berapa dapat, saya lupa lah, saya rasa bulan 1 kot, atau bulan 1 saya rasa dapatnya itu RM500. Dan sekarang untuk fase kedua sebenarnya bukan bulan ini ya guys ya, tapi dikarenakan mau menjelang hari raya, jadi diawalkan ya guys ya, diawalkan, jadi start semalam 3 hari bulan itu dapat ya guys ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya dah dapat RM500 ya guys ya. Ini untuk isi rumah 2.500 dan anak saya kan 3, jadi dapatnya sekian ya guys ya. Kecuali untuk pendapatan isi rumah yang ni 2.500 hingga RM5.000, itu kalau anaknya 3 tu dapatnya 250 ya guys ya. Berarti dapatnya 1.000 untuk setahun. Maknanya tu dapatnya separuh ya guys ya, separuh daripada yang 2.500 ke bawah. Dan selain ini, semua ini akan dapat ya guys ya, semua akan dapat, tak kisahlah orang kaya ke orang miskin kan, tergantung dengan orang kayanya. Kalau dia mau minta ya dapat juga kan. Kalau orang kaya selalunya kan dia tak minta kan, mestilah dia tak akan minta sebab dia dah kaya, betul tak? Dan untuk selain untuk ini dekat Malaysia ni yang saya heran, semua akan dapat ya. Ini untuk warga emas tu kalau Indonesia apa namanya ni, apa, lansia. Untuk lansia itu pun akan dapat juga ya guys ya. Untuk lansia itu akan dapat ni, maksudnya pendapatan warga emas tiada pasangan untuk 5.000 berumur 60 tahun ke atas kan, 60 tahun ke atas dia akan dapat RM600 ya guys ya, RM600. Sedangkan untuk si bujang, bujang tu yang single itu pun akan dapat juga ya guys ya. Yang single itu pun akan dapat juga setahun itu 350. Dan OKU tu kalau Indonesia tu orang yang berkebutuhan khusus ataupun minta maaf cacat, itu akan dapat juga ya guys ya. Semua jadi merata, semua akan dapat ya guys. Semua akan dapat. Ini bantuan STR atau uang tunai ya guys, bukan bantuan beras atau bantuan pendidikan, itu lain-lain ya guys ya. Ini hanya untuk bantuan uang tunai atau STR ya guys ya. Nah, inilah perinciannya. Kalau saya ada salah atau salah ucap ke, silap apa ke, saya minta maaf ya guys ya. Nanti tolong dibetulkan di komen ya guys ya.
Oke, itulah perinciannya ya guys ya. Itulah perinciannya. Jadi kalau ada salah keucap, salah kata ke, saya minta maaf ya guys ya. Dan alhamdulillah sangat bersyukur lah kan. Sangat bersyukur karena dapat THR. Bukan THR, ini memang bukan THR ya guys, ini memang bantuan setahun, untuk setahun, tapi bayarannya itu 4 kali ya guys ya, untuk 1 tahun gitu, bukannya terus langsung 1 tahun dibagi gitu, bukan ya guys ya, tapi 4 kali pembayaran. Memang semua dapat ya guys. Jadi macam rasa kita tuh bersyukurlah kan, bolehlah bantu-bantu untuk beli kue gitu kan. Tapi kalau di Indonesia pun saya rasa ada juga kan bantuan namanya bansos kalau saya tak silap. Tapi dekat sana tuh bantuannya tuh tak semua dapat ya guys ya. Jadi rasa macam dipilih-pilih gitu. Jadi tak adil lah kan, menurut saya itu tak adil ya guys ya kan. Yalah kalau di sana mungkin rakyatnya banyak kan. Kalau kat sini kan rakyatnya sedikit kan. Jadi ini, tapi kalau untuk bantuan sepatutnya kan jangan memilih kan, sepatutnya semua dapat walaupun itu sedikit ya guys ya, tapi diratakan itu kan malah bagus kan, sepatutnya kan gitu ya guys ya. Tapi apapun kita bersyukur lah kan, kita bersyukur dapat 500 ringgit, bolehlah beli kue-kue raya ke, boleh beli barang dapur ke, apalagi sekarang barang dapur tengah naik. Macam ayam, sayur tu tak mahal pun. Kalau tempat saya tu sayur tu tak mahal pun, cuman ayam daging tu naik lah guys ya. Tapi untuk beras, gula, minyak itu stabil ya guys ya. Tak boleh naik sembarangan gitu pokoknya. Okey lah, terima kasih videonya sampai sini. Terima kasih, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, sini Min. Ya. Wow, ini ada hal yang positif, Ya. hal yang baik, Betul. yang patut kita sebarluaskan. Betul sekali. Karena sesuatu yang baik itu harus Sebarluaskan. disebarluaskan. Supaya saudara-saudara kita yang di luar sana Juga ikut tahu. tahu. Ternyata di Malaysia luar biasa. Pemerintahannya memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Itu bantuan ya, Bantuan untuk keperluan hari raya lah. keperluan hari raya. Wow. Tapi sebenarnya bukan bantuan untuk keperluan hari raya, tapi bantuan tersebut bantuan tiap tahun dapat uang, tapi kata mbaknya itu 4 kali dicairkan. Baik sekali itu. Ini contoh terbaik ya. Contoh terbaik itu. Terus kata mbaknya, orang-orang tua yang sudah lanjut usia itu juga mendapat bantuan yang lebih banyak. Alhamdulillah. Jadi orang tua atau orang lanjut usia di Malaysia itu semacam dipelihara oleh negara. Lihat itu kerajaan yang nanggung semuanya. Iya, kerajaan yang nanggung semuanya. Keren Keren ya. sekali. Wah, itu sebuah program yang sangat bagus. Keren ya. Keren sekali. Tapi di negara kita juga sama loh. Ada. Sudah ada undang-undangnya. Ya. Rakyat miskin, orang tua yang sudah lanjut usia dipelihara oleh negara. Ya. Itu sudah tercantum di dalam undang-undangnya. Gelandangan orang miskin, orang yang lanjut usia, ya kan, yang janda-janda yang sudah tidak punya suami, tidak ada yang mengurus, itu dipelihara oleh negara. Orang miskin gelandangan itu dipelihara oleh negara. Itu sudah tertulis di dalam undang-undangnya. Ya mudah-mudahan bukan hanya sekedar tulisan saja. Ya, mudah-mudahan ya langsung ke lapangannya Ada perbaikan, ya kan? ya, Bukan hanya sekedar undang-undang dan tulisan saja. Yang bikin heran lagi untuk saat ini di negara kita, di saat orang lagi kesusahan malah ada juga yang korupsi. Wah, itu nggak bisa berkata apa-apa, Mas. Nggak bisa berkata-kata apa-apa ya. Sebab kita orang kecil itu hanya Nanti bisa jadi takutnya gimana? Nggak mau ngomong. nggak mau ngomong ya. Nggak mau. Orang kecil cuma jadi penonton saja ya. Penonton saja. Nggak usah berkomentar yang bukan-bukan ya. Betul sekali. Takutnya salah ngomong nanti kita yang kena nanti. Betul Dihujat juga. nanti. Nah itu juga. Nah itu dia. Terus kata mbaknya di Indonesia juga ada bansos. Bantuan sosial, oke ya. Bantuan sosial ada. Tapi terkadang bantuan sosial tersebut itu menimbulkan keributan. Betul. Betul nggak? Betul. Satu kampung bisa ribut gara-gara bansos. Kenapa satu kampung ribut gara-gara bansos?
yang satu dapat, yang satunya nggak dapat. Akhirnya kecoh ricuh. Kemudian memakailah aturan di stempel. Ya, Jadi di Indonesia itu orang miskin itu ada stempelnya di depan rumah biasanya. di depan rumah. Keluarga miskin biasanya dituliskan gitu. Keluarga miskin di stempel. Jadi ada semacam dibikin jenama ya. Iya, tapi ada bayinya juga, Mas. Kalau kamu menurut kamu ada baiknya. Ada Tapi baiknya. kalau bagi saya itu nggak ada baiknya. Soalnya kadang-kadang orang yang mampu itu minta juga Nah itu supaya dia malu. itu membuat apa? Jadi ricuh, keributan itu. Membuat stempel atau membuat jenama cap orang miskin itu bertujuan untuk supaya yang kaya tidak Tidak minta. minta gitu. Iya. Makanya untuk orang-orang kaya yang ada di Indonesia, kalau sudah kaya nggak perlu minta bantuan. Nah, betul sekali. Jadi jangan mental miskin ya kan. Jangan punya mental miskin. Kalau sudah kaya, kalau sudah berkecukupan, nggak perlu meminta-minta bantuan. Ya kan? Iya. Tapi bab soal bansos ini memang di kampung kita itu selalu ricuh riuh. Selalu. Tapi kalau di Malaysia, kata mbaknya itu disamaratakan. Ini bukan perbandingan ya sahabat-sahabatku semua, tapi ini berita saling bertukar informasi. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi saya juga memberikan informasi apa yang terjadi di Indonesia. Nah, mbaknya juga berbagi informasi apa yang terjadi di Malaysia bab soal bantuan. Betul. Kalau di Malaysia, Mas, kata mbaknya itu disamaratakan Bagus itu. dan itu ditransfer lewat rekening. Sangat bagus itu. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Jadi kekayaan sih? Hasil daripada negara itu dibagikan ke rakyatnya masing-masing. Luar Bagus. biasa ya. Luar biasa. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Nah, di Indonesia kan hasil kekayaan alamnya kan juga luar biasa, Mas. Itu. Tambang timah ya kan, Emas, emas, hutan, Mas, nikel, nikel, kayu jati, pasir, batu, pasir, batu, banyak. banyak Hasil laut. Itu kemana uangnya, Mas ya? Nggak tahu, nggak bisa ngomong. Batu, pasir tiap harinya itu loh. Bahkan di kampung kita kan ada Iya. gunung itu sampai dikorek-korek habis batunya, pasirnya. Kita orang kecil. Nggak usah ngomong. Orang kecil cukup jadi penonton. Betul. Kamu tidak usah banyak bicara. Nanti kamu kalau berlebih-lebih kena kutip. Kan Betul. ada lagunya seperti itu. Ada. Oke teman-teman, itulah informasi seputar mbaknya yang tinggal di Malaysia menceritakan tentang bantuan yang ada di Malaysia dan juga salah satu konten kreator yang ada di Indonesia menceritakan tol gratis di Malaysia. Ya, betul. Oke. Memang faktanya kayak gitu. Cukup sampai di sini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi buat sahabatku semua. Dan tentunya setiap negara ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mudah-mudahan dua negara Indonesia dan Malaysia sama-sama sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apik ini loh.